Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini pembahasannya adalah subbab dari bab yang kemarin sudah kita pernah bahas, yaitu bab takdir. Subbabnya yang kita bahas sekarang adalah tentang rezeki. Kenapa saya bilang ini adalah subbab dari sebuah takdir? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda yang maknanya adalah saat kita dulu waktu menjadi janin dalam perut ibu kita, Allah mengutus malaikatnya untuk mencatat atau menuliskan 4 takdir untuk janin tersebut ketika sudah keluar di dunia atau ketika sudah terlahir di dunia. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah rezekinya, yang kedua amalnya, yang ketiga ajalnya, dan yang keempat kebahagiaan atau kesengsaraan dalam hidupnya. Jadi ini sudah termasuk dalam hal takdir. Baik, kita akan membahas rezeki mungkin secara singkat saja karena sudah pernah kita bahas secara rincinya dalam bab takdir. Kita akan mulai dengan sebuah paradoks. Paradoks yang saat ini terkenal, paradox of candy atau paradoks permen. Jadi dikisahkan ada 2 sahabat, sebut saja Zaid dan Ahmad. Zaid ingin memberikan permen pada Ahmad. Dia mengulurkan 2 tangannya, yang kedua-duanya adalah permen. Di tangan kanan beberapa permen yang sudah tidak terbungkus atau bungkusnya sudah dibuang. Kemudian di tangan kiri Zaid permen yang masih rapi dan terbungkus. Kemudian dia menjulurkan tangannya lalu menanyakan kepada Ahmad, silahkan memilih permen mana yang ingin kau ambil. Jika diibaratkan Ahmad adalah kita, kemungkinan terbesar kita atau Ahmad akan mengambil permen yang ada di tangan kiri Zaid. Kenapa? Karena kita atau Ahmad pasti akan memilih permen yang steril, karena ketika dibungkus tidak ada debu yang masuk, bakteri yang masuk atau kuman. Mungkin saja keringat dari Zaid bisa menempel di permen tersebut. Makanya kita pilih permen yang masih dibungkus rapi, masih steril. Setelah itu kita buka bungkusnya, kita buang bungkus itu, dan kita makan permennya. Jadi yang kita butuhkan sebetulnya adalah permen tersebut. Kita tidak mementingkan bungkusnya. Tetapi mengapa kita masih mengambil permen yang masih ada bungkusnya itu? Di paradoks ini, permen diumpamakan sebagai rezeki. Jadi yang kita inginkan adalah rezekinya, permen itu. Tapi kenapa kita ambil permen masih dengan bungkusnya? Dan di dalam paradoks ini, bungkus tersebut adalah permasalahan. Maknanya, Allah memberikan kita sebuah rezeki, itu sepaket dengan bungkusnya, yaitu permasalahan. Bagaimana kita menginginkan rezeki tanpa permasalahan? Jadi hikmahnya adalah jangan mengeluh akan permasalahan yang datang kepada kita. Bisa jadi permasalahan itu adalah bungkus dari rezeki yang Allah kirimkan kepada kita. Maka penting bagi kita untuk positive thinking. Jadi berpikir semua permasalahan pasti ada hikmahnya, semua permasalahan pasti ada manisnya di akhir. Kita beri contoh. Jikalau kita sedang di luar ruangan atau di jalan, sedang perjalanan, tiba-tiba hujan datang dengan derasnya. Kita yang belum memahami konsep ini mungkin akan mengeluh bagaimana tiba-tiba ketika kita di perjalanan dengan cuaca yang cerah, hujan datang yang bisa membuat kita terlambat, bisa membuat kita basah kuyup, tidak rapi lagi. Tetapi di sisi lain, tahukah kita ada tanah-tanah yang gersang, tumbuhan-tumbuhan yang kering yang membutuhkan siraman hujan tersebut. Allah menurunkan hujan tersebut untuk menghidupkan bumi ini. Bukankah kita makan juga dari hasil bumi tersebut? Bukankah kita makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan yang memakan tumbuhan tersebut? Secara tidak langsung Allah telah memberikan rezekinya berupa hujan, tetapi kita mengeluh akan hujan tersebut. Hujan adalah bungkus, dan rezeki seperti tanaman yang tumbuh dengan subur, hewan-hewan bisa mendapatkan makanan yang banyak dari tumbuhan-tumbuhan tersebut.
yang akhirnya hewan tersebut untuk kita konsumsi itu adalah rezeki yang Allah berikan secara tidak langsung. Jadi semuanya membutuhkan proses. Dalam konsep rezeki ini, saya juga akan menyampaikan cerita yang sudah masyhur. Mungkin cerita ini juga sebagai penutup dari video, karena saya tidak mau terlalu lama dalam video ini. Cerita ini mengisahkan dua ulama besar, dua imam besar, yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kita sudah tahu bahwasanya Imam Malik adalah guru dari Imam Syafi'i. Pada suatu hari, Imam Malik seperti biasa menyampaikan dars atau pelajarannya di majelisnya, dan Imam Syafi'i tentulah hadir sebagai murid beliau. Beliau menyampaikan tentang konsep rezeki. Beliau mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang maknanya, kalaulah kalian bertawakal seperti tawakalnya seekor burung, dia keluar pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Di situ beliau menjelaskan bagaimana pentingnya kita bertawakal dalam hal rezeki. Kemudian Imam Syafi'i tidak terima akan hal tersebut. Apakah cukup dengan bertawakal saja kita bisa mendapatkan rezeki tanpa berusaha? Imam Syafi'i mendebat gurunya Imam Malik. Lalu beliau keluar dari majelis tersebut, dan dalam perjalanan kebetulan beliau menemukan orang yang sedang memanen. Dalam satu riwayat buah kurma, dalam satu riwayat lagi buah anggur. Kita ambil yang buah anggur saja agar mempermudah penjelasan. Beliau membantu dalam memanen anggur tersebut hingga selesai. Kemudian pemilik anggur berterima kasih dan memberikan sebuah karung yang berisikan anggur. Imam Syafi'i bahagia pada saat itu. Bahagianya bukan karena diberikan anggur tersebut, tapi bahagianya adalah dia sudah menemukan hujah untuk diberikan atau didebatkan kepada gurunya Imam Malik. Beliau langsung berangkat ke rumah Imam Malik dan memberikan sekantung atau sekarung anggur. Kemudian mereka berdua memakan anggur tersebut sambil bercakap-cakap. Imam Syafi'i menyatakan, lihatlah, aku keluar dari majelismu, kemudian berusaha menolong orang memanen anggurnya, dan aku mendapatkan hasil ini. Jadi bukankah kita harus bekerja atau berusaha terlebih dahulu untuk mendapatkan rezeki ini? Kemudian dengan santainya Imam Malik sambil memakan anggur tersebut, engkau benar dan konsepku juga benar. Aku hanya melaksanakan tugasku sebagai pengajar, menyampaikan ilmu, dan aku juga mendapatkan anggur. Aku bertawakal kepada Allah dan aku tidak keluar dari rumahku. Lalu kedua ulama ini tertawa bersama-sama. Itulah ulama dalam menyampaikan konsep takdir, dalam hal ini konsep rezeki. Saya akan tutup video ini dengan ayat Al-Quran yang masyhur dalam hal tawakal. Semoga menjadi pelajaran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.